Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Halan Fikmu Aziz dari Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang membahas tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Kegiatan belajar 1, hakikat pembelajaran kelas rangkap. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Ini adalah gambaran dari definisi pembelajaran kelas rangkap. Di sini ada satu guru, yaitu yang gambar seorang perempuan ini dalam artian 2 definisi, bahwasanya seorang guru mengajar dalam 2 ruangan atau lebih, menghadapi murid dari 2 kelas atau lebih, misalnya kelas 5 dan 6. Jadi untuk definisi yang satu ini, guru mengajar dalam 2 ruangan atau lebih, 5, 6, 4, 3, bahkan lebih. Kemudian yang definisi satunya, seorang guru mengajar dalam 1 ruangan, menghadapi murid dari 2 kelas atau lebih, misalnya kelas 5 dan 6. Jadi dalam 1 ruangan, yaitu kelas 5 dan kelas 6, itu ada dalam 1 ruangan. Guru mengajar dalam 1 waktu, dalam 1 ruangan, tapi di situ ada 2 kelas. Yang tadi itu dalam 2 ruangan, namun tetap 1 guru, dan yang satunya tetap 1 guru, namun 1 ruangan di kelas yang bermacam-macam. Semoga bisa paham dengan definisi pembelajaran kelas rangkap. Kemudian, mengapa PR diperlukan? Karena 1. Alasan geografis, 2. Alasan demografis, 3. Alasan kurang guru, 4. Terbatasnya ruang guru atau ruang kelas, terbatasnya ruang kelas, 5. Adanya guru yang tidak hadir, 6. Alasan lainnya. Ini adalah ilustrasi ataupun gambaran mengapa PKR diperlukan agar terlihat lebih spesifik, lebih mudah dimengerti alasan geografis. Kemudian sebabnya, kenapa kok bisa menjadi alasan? Kenapa kok geografis itu menjadi alasan PKR? Karena lokasi sulit. Jika lokasi sulit, itu menjadi alasan pembelajaran itu tidak dilakukan, maka PKR tersebut, pembelajaran bahasa rangkap tersebut, akan digunakan. Sebabnya kan lokasi sulit, maka PKR dibutuhkan. Kemudian transport terbatas, karena mungkin letak guru jauh atau letak murid itu jauh. Jangkauannya bisa menjadi PKR itu dilakukan. Kemudian alasan geografis, sebabnya yang ketiga itu penduduk berpindah-pindah, mungkin tidak ada yang tetap domisilinya. Kemudian alasan yang kedua, demografis, sebabnya murid sedikit, mungkin murid sedikit dari kelas 1 sampai kelas 6, itu murid sedikit, digabungkan menjadi ruang 1 ataupun menjadi 1 ruangan, guru hanya 1 membutuhkannya. Kemudian sebab yang kedua dari demografis adalah jumlah murid baru makin menurun. Karena kelas 1 itu makin sedikit dilakukanlah atau diperlukanlah pembelajaran kelas rangkap. Kemudian ruang kelas terbatas. Di sekolah yang masih terpencil ataupun masih yang merintis, biasanya itu ada sekolahan yang kecil, kemudian sekolah rusak ataupun ruang kelas tidak cukup. Itu masih bisa dilakukan dengan pembelajaran kelas rangkap. Kemudian ruang guru, kurang guru. Alasannya yang tadinya itu kurang guru, sebabnya guru tersebut tidak mau ditugaskan di daerah sulit, kecil atau terpencil. Kemudian pindah atau tidak boleh. Yang terakhir dari sebab kurang guru itu masa depan suram. Mungkin karena kurang guru sekolah tersebut. Kan karena kurang guru itu sebabnya tidak mau ditugaskan di daerah sulit. Masih pada sekarang guru-guru itu
Ketika diletakkan di daerah yang sulit, kecil atau terpencil, tidak mau ataupun dia harus pindah atau tidak boleh, itu juga menjadi sebab menjadi kurangnya guru. Kemudian masa depan suram, mungkin karena dia tidak mau di daerah terpencil, merasa masa depannya suram. Kemudian alasan guru, sebabnya guru itu sakit. Pembelajaran maka tidak dilaksanakan. Pembelajaran tersebut tidak akan dilaksanakan. Ketika guru itu sakit, bisalah kemudian pembelajaran kelas rangkap dilakukan. Ketika guru yang bertugas tadi tidak berangkat karena sakit, kemudian tugas khusus atau meeting ataupun apa gitu. Kemudian sebab yang terakhir dari alasan guru tersebut urusan tak terelakkan karena alasan mendesak. Kemudian alasan yang terakhir itu keamanan, ataupun yang tadi alasan lainnya tadi itu yaitu keamanan. Sebabnya bersekolah ke SD yang jauh. Kemudian kecelakaan ada anak, itu menjadi alasan keamanan dari pembelajaran kelas rangkap, yang gimana mungkin sekolahnya itu jauh dari lokasinya, maka itu menjadi alasan mengapa pembelajaran kelas rangkap itu diperlukan. Tidak perlu jauh-jauh gitu, hanya dekat namun bisa melakukan pembelajaran. Itulah mengapa PKR diperlukan, karena ketika tidak bisa dilakukan pembelajaran, maka situ solusinya harus melakukan yang namanya PKR ataupun pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya adalah tujuan, fungsi, dan manfaat PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Tujuan, fungsi, dan manfaat PKR dapat dikaji dari berbagai aspek sebagai berikut. 1. Quantity dan equity. 2. Ekonomis. 3. Pedagogis. 3. Pedagogis, 4. Keamanan. Ini adalah gambaran dari manfaat PKR. Alasan kenapa menjadi manfaat? Karena alasan itu ekonomis. Sebab kenapa kok menjadi alasan ekonomis? Sebabnya PKR tidak perlu guru yang lengkap. Kemudian tidak perlu ruang yang banyak. Dan yang terakhir, alasan ekonomis, sebabnya itu dapat melayani murid dalam jumlah yang kecil dan besar. Itu manfaat pembelajaran kelas rangkap dari ekonomis. Tidak perlu guru yang lengkap. Semisal di satu kelas itu, di beberapa kelas itu kan harus ada guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, guru 5, dan guru 6. Maksudnya kelas tadi, guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Itu tidak perlu lengkap, namun bisa dilakukan pembelajaran kelas rangkap hanya dalam satu guru. Kemudian, tidak perlu ruang yang banyak, cukup satu ruangan tadi bisa. Yang ketiga, dapat melayani murid dalam jumlah yang kecil dan besar. Kemudian, alasan yang kedua dari manfaat PKR, yaitu kuantitas. Sebabnya, satu guru dapat mengajar banyak kelas dan juga banyak murid. Manfaatnya, ketika guru mengajar lebih dari satu kelas, maka guru dapat mengajar banyak kelas dan juga banyak murid. Disitulah kuantitas terbentuk. Maka, disitu adalah banyak sekali murid-murid. Selanjutnya, equity. Alasan yang ketiga dari pembelajaran kelas rangkap, manfaatnya itu adalah equity. Sebabnya walaupun satu guru dapat mendirikan SD. Kemudian sebab yang kedua dari equity adalah murid di daerah terpencil mendapat kesempatan bersekolah yang sama. Alasan yang terakhir dari manfaat pembelajaran kelas rangkap yaitu pedagogi. Sebabnya mengingatkan kemandirian bagi siswa ataupun bagi seorang guru. 2. Murid didorong saling membantu. Yang terakhir, sebab alasan pedagogis yaitu belajar dalam suasana yang bervariasi, individual, berpasangan, kelompok kecil, dan seluruh kelas. Kemudian prinsip yang mendasari PKR itu apa? Jadi, prinsip pembelajaran kelas rangkap secara umum meliputi perhatian dan motivasi keaktifan, keterlibatan langsung, pemulanan, tantangan, perbedaan individu. Kesemuanya ini dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran kelas rangkap. Kemudian, prinsip PKR secara khusus sebagai berikut.
1. Keserentakan kegiatan pembelajaran. 2. Ketertinggi waktu keaktifan akademik. 3. Kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. 4. Dalam pembelajaran kelas rangkap terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Ini adalah gambaran dari prinsip tadi, yaitu guru sebagai manajer dan tidak cepat putus asa. Jadi sebagai manajer ya sebagaimana siswa-siswa tadi dan tidak cepat putus asa karena menghadapi berbanyak variasi kelas tadi, berbanyak variasi orang-orangnya, mungkin personanya itu beda-beda, individu masing-masing siswa itu beda-beda. Kemudian guru juga mampu dalam mengorganisir kelas yang bervariasi, melingkup latih tidak cepat putus asa karena ya harus mampu dalam mengorganisir kelas yang bervariasi, yaitu individual berpasangan kelompok kecil seluruh kelas. Kemudian mampu dalam menata ruang kelas yang memudahkan mobilitas murid dan membangkitkan semangat belajar. Kemudian dari itu semua melalui pengajaran terpadu memperhatikan perbedaan kemampuan murid. Guru harus mampu memperhatikan perbedaan kemampuan murid. Agar apa? Agar anak itu bisa aktif dan mampu bekerja sama. Poinnya finalnya tadi untuk membangun kreativitas dan kemandirian. Kegiatan pelajar 2. Gambaran pembelajaran kelas rangkap yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan. Untuk yang poin A, bagaimanakah praktik mengajar kelas rangkap saat ini? Praktik pembelajaran kelas rangkap di lapangan masih banyak yang menyimpang dari gambaran pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Masih banyak yang keteteran karena ya kelas rangkap ini sangat susah untuk dihadapi. Tidak semua guru mampu dalam menyelesaikannya. Poin yang B, gambaran PKL yang ideal ini yang bagaimana? Tapi yang diinginkan itu yang bagaimana? PKL yang ideal yang secara terencana menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap akan menyebabkan belajar menjadi menyenangkan dan menantang. Guru menjadi kreatif, memanfaatkan sumber belajar, murid aktif, iklim kelas ceria menyenangkan sehingga muncul kerjasama dengan persaingan yang sehat antar murid. Inilah PKR, gambaran PKR yang diinginkan atau yang ideal yang seperti ini, yang terencana menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap yang tadi, yang sudah saya gambarkan tadi, untuk menyebabkan belajar menjadi menyenangkan dalam satu ruangan tersebut dan menantang karena semua itu tidak ada tantangannya. Guru menjadi kreatif. Kenapa? Karena dalam satu ruangan itu ada berbagai variasi murid-murid. Dari situlah guru menjadi memanfaatkan sumber belajar dari mungkin kelas 2 itu mendapatkan sumber belajar dari kelas 6. Kemudian murid menjadi aktif, saling bertanya ataupun saling berkomunikasi dari satu kelas ke satu kelas yang lain. Iklim kelas ceria menyenangkan sehingga muncul kerjasama yang nanti menimbulkan kerjasama dari terbentuknya murid yang aktif. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.